Oke, untuk hal yang paling berkesan aku selama mengikuti program ini tuh, aku jadi ngerasain, oh ternyata gini ya, bikin konten brief, konten plan. Jadi yang awalnya aku cuman bisa ngelihat, ternyata aku bisa ngelakuin juga loh, kayak gitu. Terus, aku juga bisa, ngeekspresiin apa yang aku pengen buat, kontennya dalam aku nggak cuman scroll-scroll aja, tapi aku bisa ngembangin itu di konten yang ingin aku branding gitu. Halo Kak Bunga, apa kabar? Mungkin boleh kenalan dulu dan ceritain gimana backgroundnya. Oke, halo, kenalin nama aku Bunga Faisal Narswari. Di sini aku adalah alumni Belajar Bekerja. Asal aku dari Kota Solo. Kebetulan aku tinggal di Bandung sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2022. Kakak kan tadi dari Solo ya. Kenapa gitu milih ke Bandung kuliahnya? Kenapa nggak di kota lain kayak Jakarta gitu? Oke, kenapa aku pilih di kota Bandung, karena emang dari dulu aku interest banget di Bandung dan kebetulan kakak aku pernah berkuliah di, Telkom University. Jadi aku terinspirasi pengen kuliah juga di Telkom gitu. Boleh diceritain nggak apa pain point yang Kak Bunga rasain nih sampai akhirnya Kak Bunga tuh mutusin, oh aku harus ikut nih program belajar bekerja ini. Oke, poin-poin apa yang aku sampai akhirnya bisa tertarik, aku kebetulan di jurusan Ilmu Komunikasi ada beberapa matkul yang mengharuskan aku untuk bisa, mem-branding suatu perusahaan, yaitu marketing komunikasi salah satunya. Itu aku disuruh juga belajar untuk bisa gimana sih caranya memasarkan, suatu perusahaan gitu, suatu branding-an apa yang harus aku bisa branding gitu. Terus, aku juga diharuskan dalam matkul itu untuk bisa mengelola sosial media gitu. Kenapa sih akhirnya tertarik gitu belajar di sosial media marketing? Kenapa aku akhirnya tertarik di belajar di sosial media marketing, kalau yang aku lihat di era sekarang itu, aku ngelihat, semua pemasaran itu mulainya dari sosial media dan di era sekarang tuh emang, apa-apa tuh nyangkutinnya ke sosial media, kayak gitu sih. Jadi aku tertarik banget untuk gimana sih caranya buat terjun di dunia sosial media marketing. Kalau boleh tahu nih, ekspektasi apa sih yang Kak Bunga tahu gitu tentang sosial media marketing gitu? Oke, untuk ekspektasi aku di dunia sosial media marketing itu, aku berekspektasi, dengan aku masuk di sosial media marketing, aku bisa tahu nih caranya gimana naikin engagement, gimana caranya bisa menarik audiens itu untuk bisa tertarik dengan brand yang kita pasarkan gitu. Kalau dari Kak Bunga sendiri ada ini nggak, maksudnya ada bisnis nggak yang pakai sosial media gitu? Kebetulan aku di matkul juga ada beberapa matkul yang, aku harus bikin brandingan buat diri aku sendiri dan ada yang aku harus nge-branding dari, UMKM gitu. Nah itu sih boleh diceritain kan, mungkin hal menariknya gitu dari nge-branding diri sendiri di sosial media dan UMKM biar sosial medianya naik, itu gimana, kan bisa diceritain nggak? Oke, untuk, aku gimana caranya bisa naikin nge-branding diri aku sendiri itu kalau aku sih gampang ya kalau misalnya, nge-branding diri aku bisa ngeekspresiin apa yang, aku mau gitu. Tapi kalau untuk brandingan di salah satu UMKM yang pernah aku rasain, itu, aku bisa jadi belajar sih, oh ternyata, kita nge-branding suatu UMKM, suatu brand itu tuh ada kita harus segmentasi pasarnya kayak gimana, terus analisis di sosial media mereka tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus kita harus bikin, gimana sih konten-konten yang sesuai dengan brand yang dipasarkan gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu waktu itu pegang brand UMKM-nya bidangnya apa? Kebetulan bidangnya itu kalau kalau misalnya tahu itu namanya Goes Indonesia, ada di Bandung. Itu kayak, UMKM yang berdiri, dalam bidang olahraga terutama di bicycle gitu. Jadi kayak sepeda sport-sport gitu. Aku balik lagi ke program belajar bekerja Kak ya. Kalau dari Kak Bunga ada hal berkesan atau menarik nggak selama ikut program?
Oke, untuk hal yang paling berkesan aku selama mengikuti program ini tuh, aku jadi ngerasain, oh ternyata gini ya, bikin konten brief, konten plan. Jadi yang awalnya aku cuman bisa ngeliat, ternyata aku bisa ngelakuin juga loh kayak gitu. Terus aku juga bisa ngeekspresiin apa yang aku pengen buat kontennya dalam aku nggak cuman scroll-scroll aja, tapi aku bisa ngembangin itu di konten yang ingin aku branding gitu. Selama ikut program ini dan belajar, apa sih topik yang paling menarik gitu? Topik yang paling menarik buat aku di sosial media marketing itu ketika ada materi yang namanya analisis referensi konten, itu dimana aku yang biasanya cuman aku kan hobi scroll TikTok ya, jadi aku suka banget nge-scroll TikTok dan itu bisa jadi referensi buat aku bikin konten gitu, jadi aku bisa memanfaatkan hal itu. Bisa diceritain nggak pengalaman ngerjain project nih sosial media marketing di program belajar bekerja ini yang kakak buat waktu itu? Aku waktu itu belajar yang namanya ada 8 pertemuan ya. Di 8 pertemuan itu aku bisa dapetin insightful yang benar-benar berpengaruh gitu buat aku. Sama di sosial media marketing, kita tuh diajarin buat mengenal dulu nih sosial media marketing tuh kayak gimana. Terus kita juga diajarin untuk analisis referensi konten tuh kayak gimana. Terus kita juga diajarin gak cuman sampai di brief konten aja, tapi kita juga diajarin caranya bikin konten brief, konten planner, sampai kita diajarin juga nih buat menjadi KOL dan sampai gimana caranya kerjasama dengan KOL gitu. Oke, selanjutnya boleh tahu nggak perbedaan yang kakak rasain nih sebelum ikut program dan sudah ikut program? Oke, untuk perbedaannya, sebelum aku ikut program itu, aku yang tadi udah aku jelasin, aku yang awalnya cuman bisa ngeliat doang konten brief tuh kayak gimana, konten plan kayak gimana, sekarang aku jadi tahu nih caranya bikinnya kayak gimana gitu. Terus ternyata kerja sama influencer atau jadi KOL itu nggak cuman ngajakin aja, tapi ada tahap-tahapannya kayak gitu. Tadi kan kalau misalnya di program ini ada beberapa project ya. Nah mungkin dari Kak Bunga sendiri nih, apa sih project yang paling Kak Bunga suka atau paling berkesan? Project yang paling berkesan buat aku adalah bikin konten brief dan konten planner, dan aku juga suka banget dalam pengaplikasiannya, yaitu pas ngedit konten-konten yang udah aku bikin gitu. Boleh diceritain nggak gimana mentor yang ngajarin kakak? Oke, kebetulan mentor aku Kamirsa tuh baik banget dan komunikatif dengan aku juga, sangat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ada dan bikin aku dan teman-teman juga bisa paham gitu materinya. Oke, kalau boleh rating nggak 1 sampai 10, berapa ratingnya untuk Kamirsa? 10. Kalau menurut kakak program ini tuh rekomen gak sih? Untuk program ini rekomen atau enggak? Jujur rekomen banget, karena di sini tuh kalian benar-benar diajarin dan bisa dituntun sampai kalian tuh bisa gitu. Karena kalian nggak cuma diterangin aja, tapi kalian juga dikasih tahu nih caranya kayak gimana gitu. Kan sekarang tuh kakak program udah selesai ya. Iya. Nah, menurut kakak pengetahuan yang kakak dapat tuh berguna nggak sih? Berguna banget, karena jujur aku tertarik banget buat bekerja di salah satu perusahaan yang aku pengen banget itu jadi sosial media marketing gitu. Jadi aku berharapnya dengan pengalaman aku di sini aku bisa gunain nih nanti buat ketika aku bekerja gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa nih plan kakak buat kedepannya? Plan aku buat kedepannya sih, aku berharapnya nanti aku bisa menuangkan atau menerapkan yang udah aku belajar selama ini untuk nanti mempersiapkan aku di dunia kerja gitu sih. Dan aku bisa bekerja di tempat yang aku mau. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.